Halo teman-teman sobat hunter, Muhammad Darisi di sini. Nah, di video hari ini ada senapan angin nih, PCP Predator Tactical. Tabungnya 38 mili, ini panjang larasnya 60 cm. Untuk chambernya sudah CNC. Ini serinya yang RD. Popornya lipat seharga Rp3.100.000. Senapan angin tipe ini memakai bahan larasnya itu baja seamless, beda dengan seri sebelumnya. Harga cukup terjangkau, bobotnya ringan, terlebih karena dia sudah dibekali dengan popornya lipat, praktis dan mudah dibawa kemana saja. Kalau disimpan nggak makan banyak tempat, kalau dibawa kemana saja cukup mudah, dan pastinya memiliki akurasi dan power super mantap. Hari ini akan saya review dulu mengenai spek lengkapnya bagi teman-teman yang mungkin pengen cari senapan angin seri ini ya, atau mungkin pengen melihat spek lebih detail bawaan seri RD PCP Predator Tactical. Tabungnya 38 mili, ini panjang larasnya 60, chambernya sudah monoled ya, rangkaian jadi satu. Akan saya review detail di video hari ini. Pastinya simak dulu videonya sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Langsung saja yuk masuk ke detail videonya. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama seperti biasanya soal harga. Untuk senapan angin seri RD ini bawaan dari PCP Predator Tactical, ini untuk harga promo senapan angin saja Rp3.100.000. Untuk harga ini belum termasuk dengan ongkos kirim dan belum termasuk juga paket full set. Kalau teman-teman nanti mau belanja paket full set ataupun request mengenai ongkos kirimnya berapa, bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu oleh CS Pancasona Official. Harga sudah, lanjut. Senapan angin seri ini ya dibekali dengan larasnya itu panjang 60 cm. Kalau diukur dari tempat masuknya mimi sampai ujung depan ini, semuanya menggunakan panjang laras yaitu 60 cm. Bahannya dari bahan baja seamless, bobotnya lebih ringan dari bahan baja standar pabrikan ya. Terus dia menggunakan model serombong lapisan luar. Nah, kalau serombongnya ini dia menggunakan OD 19 sampai 20 mili kurang lebihnya. Kalau OD larasnya sendiri di bagian dalam dia menggunakan ukuran 13 mili. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dioper. Oh ya, alurnya di dalam laras semuanya menggunakan 12 ulir ya. Entah itu yang bahan baja standar, bahan baja seamless, bawaan produk dari Pancasona Official. Untuk saat ini semuanya menggunakan ulir 12 alur ya. Akurasi maksimal seperti biasa sampai 85 meter. Kalau grouping rapatnya 30 sampai 40 meter, tergantung mimis yang dipakai, tergantung skill pengguna masing-masing. Oke, dari larasnya ada pertanyaan, silahkan jika ada bisa langsung tulis kolom komentar atau ditanyakan lewat via WA. Siap dibantu. Lanjut, kemudian di bagian tabung. Kalau tabung ini sama, tabungnya dari bahan Dural Special Grade A, pengerjaannya menggunakan mesin CNC ya, jadi cukup rapi. Ini OD-nya 38 mili, terus untuk tekanan angin maksimalnya yaitu 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih untuk pengisian angin, karena untuk batasan maksimal seal yang melekat pada sisi depan tabung hingga sisi belakang tabung itu semuanya punya batasan maksimal tekanan angin di angka 2500 PSI. Tidak bisa di-upgrade dan tidak bisa dibongkar di luar standar bawaan dari pabrikan. Jadi teman-teman jika pengen nanti menggunakan, pastikan ya supaya senapan anginnya awet, terutama nggak bocor dan selisihnya tetap terjaga dalam jangka panjang. Pastikan tekanan anginnya maksimal 2500 PSI. Oke. Nah, untuk sekali isi angin ya, tabung senapan angin tipe ini kalau setelan powernya paling besar bisa digunakan untuk menembak sekitar 15 maksimalnya, 15 sampai 20 kali shoot. Itu kalau setelan power paling kenceng. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen lebih irit ya setel aja powernya yang agak kecil atau diganti per yang pakai medium atau small game. Kalau big game memang kenceng tapi anginnya cepat habis. Oke. Sudah semuanya, lanjut. Kemudian di bagian chamber. Nah, soal chambernya ini beda. Chamber dari senapan angin PCP Predator Tactical tabungnya 38 mili ini menggunakan bahan
dural special grade A, pengerjaannya full CNC dari depan dari bagian luar, bagian dalam semuanya oke. Terus untuk modelnya seperti ini ya, tampak kiri tampak kanannya sudah saya tayangkan di video ini juga. Terus modelnya model monolith itu rangkaian jadi satu ya, dari ujung tempat masuknya laras di atas sampai masuknya tabung bagian bawah dan rangkaian per pemukul dan sebagainya dijadikan satu, jadi dia nggak dipisah ya, cukup awet dan untuk perawatan cukup mudah. Ini kalau teman-teman menggunakannya sesuai prosedur, sesuai yang sudah ditentukan oleh pabrikan, itu kalau teman-teman mematuhi caranya itu bisa awet sampai dalam jangka panjang tanpa perlu dibongkar. Oke, terus pastikan pembelian pelumasnya rutin ya, jangan sampai telat atau mungkin hanya digunakan saja tapi nggak dirawat. Kalau digunakan saja tanpa dirawat pasti ada kendala di bagian konstruksi dalamnya. Oke. Terus lanjut lagi, kemudian di bagian rel atas. Nah, untuk rel atasnya ini non paten, bisa dilepas, bisa dipasang. Ini kebetulan saya pasang karena memang bawaan dari produknya ini dipasang ya. Untuk ukurannya keduanya, rel mounting tambahannya ataupun yang rel bawaan dari chamber, dia menggunakan ukuran 11 mili. Kalau teman-teman pasang teleskop, pastikan teleskopnya ukuran 11 mili. Jangan yang ukuran 22 atau PKT ini. Kalau 22 nggak bisa masuk, harus 11 mili. Oke. Terus lanjut lagi, kemudian di sistem pengisian mimis. Nah, untuk sistem pengisian mimisnya, senapan angin ini semuanya rata-rata kalau Predator taktikal, entah itu bocap, entah itu yang tabungnya 38, laras panjang ataupun laras pendek, semuanya dia menggunakan namanya sistem single shoot dan magazin. Nah, kalau teman-teman nggak biasa pakai magazin, bingung pakai magazin atau repot pakai magazin, bisa pakai single shootnya saja. Karena bawaan dari pabriknya semuanya sudah pakai single shoot dan magazin. Oh ya, hampir lupa, manometer. Senapan angin tipe ini sudah dibekali dengan namanya manometer. Nah, manometernya ini terpasang di bagian ujung tabung depan. Ini bisa teman-teman cek, maksimal tekanan anginnya 2500 PSI ya, tidak boleh lebih. Kemudian di sistem pengisian angin, sama untuk senapan angin PCP Predator Tactical ini sudah dibekali dengan namanya kupler jantan ukuran setengah TSM. Ketika teman-teman nanti untuk isi angin bisa lewat sini. Selama selang pompanya ukuran mini kupler atau setengah TSM bisa dipakai pada unit senapan angin yang satu ini. Kemudian di bagian pelatuk, nah kalau di bagian pelatuk ini dia menggunakan modelnya pelatuk atau trigger match, sudah ada penguncinya. Nah untuk penguncinya dijadikan satu atau safety-nya dijadikan satu. Kalau teman-teman pengen menggunakan atau pengen mengunci, tinggal ditekan aja ke posisi kanan. Kalau ke posisi kiri dia membuka, siap untuk menembak. Nah, lanjut. Kemudian di bagian kokangnya. Nah, untuk kokangnya ini beda ya. Kokang, setelan power, dan cancel kokang. Pada umumnya, senapan angin PCP, Predator taktikal, entah itu bocap ataupun tabung 38 mili, yang popornya lipat, itu kan nggak ada setelan powernya, alias setelan powernya itu di bagian dalam, sehingga kalau teman-teman rubah, itu harus diganti pernya, ya, dilepas pernya, ganti per yang agak lentur ataupun agak keras. Beda dengan yang ini, kalau yang seri RD ini, dia sudah ada settingan powernya, bagian belakang, jadi teman-teman kalau mau setting power, atau rubah powernya, teman-teman nggak perlu bongkar popor, tinggal diputar aja. Cancel kokang hanya bisa dipasang di sebelah kiri, ya, nggak bisa di sebelah kanan. Cancel kokangnya ini bisa dilepas, bisa dipakai, tergantung kebutuhan, tergantung selera, ya. Terus untuk kokangnya sendiri, dia menggunakan model set lever. Set lever itu tariknya menyamping ya, atau kayak senapan angin PCP bocap pada umumnya, ya, itu bawaannya. Terus bahannya dari bahan dural special grade A juga. Pengerjaan CNC rapi dan mudah digunakan. Kalau teman-teman nanti yang pemula pengen coba senapan angin tipe ini, atau mungkin bingung bagaimana cara pengoperasian kokang, cancel kokang hingga setelan powernya, bisa dikonsultasikan via WA dengan Panasonic Official, siap dibantu. Oke, lanjut. Kemudian di bagian popor. Nah, kalau berbicara soal popor, ini sedikit berbeda.
Popor bawaan dari senapan angin PCP Predator Tactical tabungnya 38 mili, ini serinya yang RD. Itu popor lipatnya sudah ada rumahan. Rumahannya ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ya, tempat rumahan setelan power. Jadi sudah ada tempatnya. Kalau teman-teman oper ke senapan angin popor lipat yang lain masih belum bisa, karena untuk ukuran dratnya juga beda, konstruksi juga beda. Popornya ini bisa teman-teman fungsikan, mau dilipat, mau diluruskan seperti ini, mau dipanjangkan juga bisa. Ketika disimpan mau dilipat, ya, dimasukkan ke dalam box, tas, atau hanya disandarkan atau ditaruh di rak supaya lebih praktis, bisa dilipat. Tergantung kebutuhan, tergantung selera. Nah, ini masih belum bisa dilipat, ya. Masih belum bisa dilihat. Mohon maaf. Ini masih belum bisa dioper ke popor lipat yang lain. Sama-sama popor lipatnya, kalau teman-teman rubah, ini masih belum bisa karena rumahannya ini setiap seri beda-beda. Penempatan baut, ukuran dratnya, dan untuk metode atau model popor lipatnya juga berpengaruh dari seri ini dengan yang lain. Kalau teman-teman rubah setelahnya, nggak bisa. Nah, mungkin bisa dipasang, tapi nggak bisa membuka atau menutup secara sempurna. Itu perlu catat ya. Oke. Terus, ini bahaya dari bahan atom ABS Teflon. Ini perlu juga teman-teman catat, untuk bahan ABS Teflon ini kuat dengan catatan jangan sampai kebanting atau jatuh. Kalau dia jatuh keras, pasti akan merusak bagian pengunci maju mundurnya atau panjang pendeknya setelan dari popornya, karena dia terbuat juga bagian dalamnya itu dari bahan atom ABS Teflon. Kalau popornya aman, tapi kalau penguncinya di dalam, karena dia kena benturan keras atau hantaman keras, bisa patah sehingga nanti nggak bisa mengunci. Jadi harus hati-hati. Oke, lanjut lagi. Kemudian di bagian panjang keseluruhan dan bobotnya. Ini kalau ditimbang, bobotnya itu standar sekitar 3-4 kilo tanpa aksesoris. Panjang keseluruhan dengan posisi popor membuka seperti ini, nggak melipat ya. Itu standar 100-103 cm. Tergantung kebutuhan nanti ke teman-teman nanti memfungsikannya untuk apa, ya. Tambah teleskop, tambah bipod seperti ini, bobotnya juga akan bertambah. Mau tambah peredam, ya, dan sebagainya, untuk panjangnya juga beda. Oke, pastikan saja teman-teman nanti ketika mau mengkombinasi senapan angin seri ini, kira-kira aksesoris yang pas apa, silahkan bisa diorder di Maisuna Official. Kalau bingung, bisa kami bantu untuk memilihkan aksesoris yang tepat pada unit senapan angin seri RD ini. Nah, dari spek detailnya tadi sudah lengkap semuanya, dan mungkin teman-teman sudah tadi menyimak ya video awal sampai akhir. Kesimpulannya, senapan angin tipe ini memiliki perbedaan dari segi laras, kelas sama-sama PCP Predator Tacticalnya. Di seri sebelumnya atau seri yang lain, dia sudah menggunakan bahan baja seamless agak ringan bobotnya. Bahan baja seamless itu juga kuat, akurasi juga mantap. Terus untuk popor juga bisa dilipat. Ya, setelan powernya juga sudah dilengkapi tanpa perlu teman-teman bongkar popor ketika mau setel powernya, tinggal diputar aja sesuai kebutuhan, sesuai selera. Sudah support di semua aksesoris senapan angin, bipod, teleskop, terus laser center, mimis lokal ataupun mimis impor, semuanya bisa. Powernya besar, bisa untuk big game, akurasi bisa long range untuk olahraga, ya, dan lain sebagainya bisa. Dan pastinya harga cukup terjangkau. Oke, jadi mengenai senapan angin seri ini, kira-kira teman-teman memberikan komentar seperti apa? Silahkan tulis kolom komentar. Itu saja informasi yang bisa saya share untuk teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia. Ya, semoga informasi yang saya sampaikan di video hari ini bisa membantu dan bermanfaat. Jika teman-teman pengen konsultasi lebih dengan kami, siap kami layani di jam kerja. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu, tanggal merah kami libur. Dan di luar jam kerja, mohon maaf kami slow respon, bahkan tidak ada respon sama sekali. Itu saja informasi yang bisa saya share untuk
momen kali ini ya semoga bisa membantu dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen konsul silahkan, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pensiunan Official. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Selamat Laras dari Kediri, Jawa Timur. Next episode saya mau tes tembak senapan angin yang kemarin saya review. Belum ada tes tembaknya di YouTube. Nanti silahkan aja simak, dan pastinya pantengin terus di channelnya Pancasona Official.